Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Kurniawan dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 14 Kota Tangerang. Di sini saya ingin mempresentasikan mind mapping saya yang telah saya buat tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 oleh Dapuntra Hyang Sri Jayanaga dan menjadi raja pertama. Pada masanya, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha yang bercorak maritim, yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-rajanya yang berasal dari Jawa. Kemunculan Sriwijaya pada abad ke-6 Masehi sendiri masih menimbulkan pertanyaan, karena eksistensinya yang lebih lambat dibandingkan kota-kota di Asia Tenggara. Mengingat perdagangan di antara Romawi, India, Cina telah berkembang pesat, sementara posisi Sriwijaya di pesisir Sumatera merupakan bagian dari jalur utama tersebut. Sebagai kerajaan bercorak maritim, Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan India dan Cina. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Nusantara. Letak dari Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini. Pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Coedes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Meskipun pendapat ini juga problematis karena sedikitnya penemuan arkeologis di Palembang. Sementara J. L. Muenz misalnya merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan berita-berita Cina dan Arab, menyimpulkan bahwa Sriwijaya tadinya berpusat di Kedah, kemudian berpindah ke Muara Takus. Soekmono dalam pendapat lain menyampaikan Jambi sebagai lokasi yang tepat bagi pusat Sriwijaya karena lokasinya yang terlindungi, ada di dalam teluk namun menghadap langsung ke laut lepas. Sampai dengan hari ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyak perdebatan. Jambi, Kedah, Cahaya atau Thailand Selatan, dan bahkan Jawa sempat dinyatakan sebagai pusat Sriwijaya karena penemuan dari masing-masing peneliti. Kerajaan Sriwijaya. Pendiri Sriwijaya juga merupakan bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti karena dalam sumber-sumber yang ditemukan ada struktur genealogis yang tersusun rapi antar Raja Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit 682 Masehi menyebutkan nama Dapunta Hyang dan Prasasti Talang Tuo 684 Masehi memperjelasnya menjadi Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Raja-raja Sriwijaya. Raja-raja Sriwijaya tersendiri memiliki 9 orang raja. Yang pertama Sri Indrawarman, yang kedua Raja Daranindra, yang ketiga Raja Samaratungga, yang keempat Rakai Pikatan, yang kelima Balaputra Dewa, yang keenam Sri Udayadityawarman, 7 Sri, ke-8 Sri Marawijaya Tugawarman, yang terakhir Sri Sanggra Mawijaya Tunggawarman. Kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya dapat ditinjau dari raja-raja yang memerintah, wilayah kekuasaan, dan hubungannya dengan pihak luar negeri. Raja yang memerintah Balaputra Dewa, awalnya Balaputra Dewa adalah raja di Kerajaan Syailendra. Akibatnya dia lari ke Kerajaan Sriwijaya, di mana Raja Dharma Setru Tengah berkuasa. Karena dia tak mempunyai keturunan, dia mengangkat Balaputra Dewa sebagai raja. Kehidupan ekonomi di Sriwijaya. Dilihat dari letak geografis, daerah Kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran, perdagangan antara India dan Cina, sehingga aktivitas perekonomian masyarakatnya tergantung pada pelayaran dan perdagangan. Di samping itu, letak Kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. Dengan demikian, kedudukan Sriwijaya dalam perdagangan internasional sangat baik. Hal ini juga didukung oleh pemerintahan raja yang cakap dan bijaksana seperti Balaputra Dewa. Pada masanya Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat yang mampu menjamin keamanan di jalur-jalur pelayaran yang menuju Sriwijaya, sehingga banyak pedagang dari luar negeri yang singgah dan berdagang di wilayah kekuasaan Sriwijaya tersebut. Kehidupan sosial dan budaya di Sriwijaya.
Sriwijaya merupakan kerajaan besar penganut agama Buddha serta merupakan pusat agama Buddha yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Agama Buddha yang berkembang di kerajaan Sriwijaya adalah agama Buddha Mahayana. Menurut berita dari Tibet, seorang pendeta bernama Atica datang dan tinggal di Sriwijaya pada tahun 1011 sampai 1023 Masehi untuk belajar agama Buddha dari seorang guru bernama Dharmapala. Menurutnya, Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di luar India. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Kemunduran yang berakhirnya kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya. Pada tahun 1017 dan 1025, Rajendra Chola, seorang dinasti dari Cholda di Coromandel, India Selatan, dari dua serangan tersebut membuat luluhlantah armada perang Sriwijaya dan membuat perdagangan di wilayah Asia Tenggara jatuh pada Raja Chola. Namun kerajaan Sriwijaya masih berdiri. Yang kedua, melemahnya kekuatan militer Sriwijaya membuat beberapa daerah taklukannya melepaskan diri sampai muncul Dharmarsyara dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya, mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Jawa bagian barat. Yang ketiga, melemahnya Sriwijaya juga akibat oleh faktor ekonomi. Para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di kerajaan Sriwijaya semakin berkurang karena daerah-daerah strategis yang dulu merupakan daerah taklukan Sriwijaya jatuh ke tangan raja-raja sekitarnya. Yang terakhir, munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat seperti Dharmasraya yang sampai menguasai Sriwijaya seutuhnya serta kerajaan Singhasari yang tercatat melakukan sebuah ekspedisi yang bernama Ekspedisi Pamalayu. Dampak dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, persebaran bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan dasar bahasa Indonesia. Yang kedua, persebaran agama Buddha. Yang ketiga, peninggalan seperti Candi Muato Takus. Itulah yang cuma bisa saya sampaikan tentang mind mapping yang telah saya buat. Terima kasih sudah menonton, dan jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Irsyad Kurniawan dari kelas 11 IP1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.